Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai anti korupsi. Mau tahu apa itu korupsi? Simak materinya sesaat lagi. Apa itu korupsi? Sebenarnya, arti kata korupsi yaitu adalah kebusukan, kebobrokan, kehancuran, kerusakan. Namun, seiring berkembangnya zaman, arti korupsi terjadi penyempitan makna. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang arti kata korupsi diartikan sebagai adanya penyalahgunaan atau penyelewengan dari anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Itulah yang dimaksud dengan korupsi. Mengapa kesadaran anti korupsi adalah hal yang penting? Sebenarnya korupsi bisa terjadi karena banyak faktor, mulai dari faktor internal sampai ke faktor eksternal. Di faktor internal, sebagai contoh, adalah keserakahan, di mana tidak ada rasa kesederhanaan, tidak ada rasa bersyukur dari apa yang setelah dimilikinya. Hal ini diperparah dengan pola gaya hidupnya. Semisal dia sering mengonsumsi barang-barang yang di luar dari kebutuhannya. Sebenarnya ini tidak memastikan bahwa orang tersebut akan melakukan tindakan korupsi. Namun, orang yang memiliki keserakahan ditambah dengan gaya hidup yang hedon itu memiliki potensi untuk melakukan tindakan korupsi lebih besar dibandingkan orang-orang yang hidup sederhana. Faktor lainnya adalah rendahnya nilai keagamaan dan juga faktor kedekatan dengan pemilik kekuasaan. Di mana ketika kita dekat dengan seorang penguasa, maka rasa untuk merasa adanya perlindungan, merasa adanya pertolongan, itu lebih besar. Sedangkan sisi lain di faktor eksternal, yaitu sebagai contohnya adalah jabatan kita. Semakin tinggi jabatan kita, semakin besar angin yang menerpa kita. Hal ini diperparah dengan adanya tindakan publik, yaitu suap atau gratifikasi. Di mana tindakan suap ini termasuk tindakan eksternal yang mengakibatkan orang memiliki pikiran atau potensi untuk melakukan korupsi. Selain itu, juga ditambah dengan rendahnya sanksi hukum dan sanksi finansial yang ada di negara Indonesia ini, di mana penerapannya masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, memiliki kesadaran tentang arti anti korupsi perlu kita tanamkan sejak dini, karena itu adalah hal yang sangat penting. Lalu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran anti korupsi? Sebenarnya hal ini bisa kita mulai dari hal yang sangat sederhana. Sebagai contoh, misalkan tindakan gratifikasi atau suap. Tindakan suap biasanya dilaksanakan sebelum penilaian atau sebelum suatu proses. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan nilai yang besar atau memperoleh pelayanan dan kecepatan yang besar. Namun, ketika hadiah ini kita sampaikan setelah pemberian nilai, hanya karena awalnya memiliki rasa ingin berterima kasih pada orang tersebut, namun secara tidak langsung, dengan memberikan hadiah kepada orang tersebut,
secara terus-menerus akan menumbuhkan jiwa dalam sang penerima hadiah tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan ada seseorang, karena dia sudah terbiasa mendapatkan hadiah, ada seseorang yang mendapatkan nilai yang baik, kemudian orang tersebut tidak memberikannya hadiah. Nah, pasti dalam hati kecilnya dari pemberi nilai adalah, kok tidak diberikan hadiah ya? Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita telah menumbuhkan sikap korupsi kepada orang tersebut, sehingga mengurangi tindak-tindakan seperti ini, seperti menolak hadiah ketika kita telah memberikan nilai, itu juga termasuk dalam menumbuhkan kesadaran tentang anti korupsi. Lalu apa peran saya sebagai dosen ASN dan apa langkah saya selanjutnya? Hal ini bisa kita mulai dari kedisiplinan. Mulai dari disiplin waktu hingga disiplin hasil. Karena tanpa kita sadari, misal sebagai dosen yang sering mungkin kita saksikan adalah datang terlambat 30 menit setelah jadwal yang telah ditetapkan. Atau bisa jadi mengakhiri perkuliahan sebelum waktu yang ditetapkan. Sebenarnya di sini kita telah mengambil hak mahasiswa, di mana hak mahasiswa adalah mendapatkan pembelajaran sesuai dengan SKS yang ditempuhnya. Hal yang kedua yaitu kita bisa melakukan transparansi. Transparansi apa? Bisa transparansi nilai, transparansi kegiatan, sehingga hal ini akan meyakinkan dalam jiwa kita bahwa segala tindakan itu bisa diamati oleh orang lain. Dengan terbiasanya melakukan transparansi, maka perlahan-lahan kita akan menyadari bahwa apapun kegiatan yang kita lakukan sebenarnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu dengan cara mengingatkan kepada rekan kerja, mengingatkan kepada atasan, bahkan mengingatkan kepada mahasiswa. Bisa dalam bentuk motivasi untuk tidak melakukan kecurangan, seperti mencontek, melakukan kecurangan yang lainnya, sehingga mahasiswa terbiasa untuk melakukan hal yang tidak bernilai negatif. Karena ketika seseorang sudah terbiasa melakukan hal yang negatif, maka akan muncul titik di mana orang tersebut merasa hal negatif tersebut bukanlah sesuatu yang buruk. Baik, sebagai kesimpulan, kita semua tahu bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat buruk. Oleh karena itu, meyakinkan dalam diri kita sendiri sejak dini, menekankan mengenai kesadaran-kesadaran anti korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk membentengi diri sendiri dari tindakan korupsi itu sendiri. Terakhir, saya Sena Sukmananda Suprapto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video jurnal selanjutnya.